selalu bersyukur dalam Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau sertai kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami mau menyisihkan waktu kami Tuhan, kami mau berikan waktu kami Tuhan untuk bersekutu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku berikan padamu.
Menyatakan kasih Tuhan. Amin Yesus. Menyatakan terima kasih kami Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan padamu Tuhan. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, bahkan untuk menyembahmu sekalipun. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Kau telah layakkan kami Tuhan. Kau telah Tuhan kuduskan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Bapa. Amin Yesus. Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mau berikan Tuhan sepenuhnya Tuhan, hati kami, jiwa kami Tuhan. Ya Yesus. Bahkan diri kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menjadi Tuhan pelayan-Mu Tuhan yang setia Tuhan. Ya Yesus. Thank you Tuhan. Berikan hati kami padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini ungkapan kami Tuhan. Ku berikan hatiku, iman kami Tuhan, dan jiwaku, bahwa kami akan memberikan seluruh jiwa kami semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sorak-sorai kemuliaan haleluya. Ikhlas lagi haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan telah memenuhi setiap kami Bapa. Kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga akan memberikan Tuhan, mengekspresikan Tuhan ungkapan syukur kami Tuhan lewat nyanyian, tarian, dan musik yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Kiranya
kita katakan sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya yakin dan percaya di sini semua bersuka cita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk kita angkat jempolnya tinggi-tinggi. Sudah semua? Sama-sama katakan dengan saya. Oh betapa indah
Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah kembali kepadamu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan persembahan kami ya Bapa, agar setiap persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, Engkau yang berkati pekerjaannya, Engkau yang berkati pendidikannya, Engkau yang berkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah doa ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Rancangan-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya pada saat ini kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh datang berbakti dan beribadah kepadamu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami percaya firman-Mu akan menuntun membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat dalam perjalanan hidup, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur, boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini akan diberi tema, diberi judul hidup untuk menghasilkan buah. Kita sudah belajar tentang buah-buah kehidupan yang harus dihasilkan melalui hidup kita. Kita juga sudah belajar tentang cara menghasilkan buah. Kita juga sudah belajar tentang alasan mengapa kita harus berbuah. Kita juga sudah belajar bagaimana tujuan supaya kita menghasilkan buah. Tujuannya apa? Kita sudah belajar. Sekarang yang akan ditekankan, akan disampaikan adalah bagaimana caranya melipat gandakan buah. Namun sebelumnya kita akan baca ayat mas kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya itu sedikitnya ada dua macam. Yang pertama, panggilan marilah. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Inilah panggilan awal di mana pada waktu itu saudara dan saya hidup dalam kegelapan, waktu itu kita belum mengenal Tuhan, belum diampuni dosanya, kita belum menerima pembaharuan daripada Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah merespon tentang panggilan Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi ciptaan baru, menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan. Pada waktu kita boleh menjadi milik Kristus, kita dididik, dibina, dan kita diarahkan, diajar oleh Tuhan sebagai seorang murid, dan pada waktu kita terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, maka saudara, waktunya Tuhan setelah memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan hikmat, dengan otoritas kuasa firman dalam hidup kita sekalian, maka Tuhan mengutus kepada kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan Tuhan rindu saudara dan saya memiliki atau menghasilkan buah yang tetap. Buah yang sungguh-sungguh dirindukan oleh Allah melalui hidup dan pelayanan kita. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa cara melipat gandakan buah. Buah kehidupan yang dihasilkan oleh kita sekalian. Nah, saudaraku, cara yang pertama agar kita boleh melipat gandakan buah kehidupan yang baik dalam hidup kita, yaitu merespon firman dengan benar. Kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, dalam perumpamaan seorang penabur, kenapa ada orang yang menerima firman, dia bisa menghasilkan buah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Salah satu kunci bagaimana saudara dan saya bisa menghasilkan buah, kesuksesan seorang murid, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus, kesuksesan yang pertama itu bukan pada waktu beraktivitas, tetapi dimulai dari keberhasilannya mendengar firman Tuhan. Pada waktu benih itu ditabur dikatakan dia mendengar dan mengerti.
Saudaraku, seringkali yang menjadi kelemahan daripada kita, pada waktu firman Tuhan ditaburkan, kita kurang perhatian, kita kurang fokus, kita kurang antusias, kita tidak haus, tidak lapar akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pemimpin, oleh orang-orang yang sedang mendapatkan tugas untuk menyampaikannya, maka apa yang disampaikan itu berlalu begitu saja dan tidak bisa kita tangkap, kita mengerti dengan jelas. Karena itu akibatnya apa, saudaraku? Jangankan kita bisa berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti saja tidak. Tetapi ayat ini mengatakan pada waktu firman itu ditaburkan, orang itu mendengar dan orang itu mengerti. Nah, saudaraku, saya memiliki beberapa catatan di dalam beberapa ayat lain, yaitu di dalam Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, kalau dalam Matius tadi mendengar dan mengerti. Nah, kalau di dalam ayat ini katakan mendengar dan menyambut firman. Wah, luar biasa. Kalau kita semuanya boleh punya sikap yang seperti ini, mendengar sambil menyambut, memberikan sambutan yang begitu hangat terhadap firman Tuhan yang kita dengar dari siapapun yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikannya. Karena itu saudaraku, kalau kita mendengar, mungkin saudara mendengarnya sambil lalu, asal-asalan, saudara tidak fokus, tidak antusias, tidak memiliki roh haus dan lapar akan Tuhan, tidak menyambut firman dengan sebuah persiapan khusus. Pada waktu firman mau ditaburkan, saudara plototin itu pengkhotbahnya, pasang telinga kita, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan antusias. Sehingga kata demi kata, ayat demi ayat, poin demi poin, judulnya apa, poinnya apa, kesimpulannya apa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tahu enggak yang harus kita lakukan itu apa? Kalau kita mengerti, kita menangkap karena kita menyambut, pasti saudara, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah, dimulai dari 30, 60, sampai 100 kali ganda. Kita lihat ayat berikutnya saudaraku, di dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Setelah mendengar firman itu dengan baik, menyambutnya dengan sungguh-sungguh, lalu menyimpannya dalam hati. Saudaraku, pada waktu firman Tuhan disambut, didengar, dimengerti, direspon dengan benar, disimpan dalam hati kita. Dan kita mulai hidup di dalam ketekunan firman yang kita dengar, kita percayai, kita lakukan. Disitulah, saudaraku, kita akan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Buah pertobatan terus terjadi dalam hidup kita. Buah roh terus ada dalam hidup kita. Buah pelayanan selalu dihasilkan dalam hidup kita. Karena hati kita itu menjadi tanah yang baik, hati yang baik. Mendengar firman Tuhan, mengerti, menyambut, menerima, menyimpannya, merenungkannya, dan apa saudaraku, melakukannya dengan ketekunan. Nah, saya percaya inilah cara yang pertama di mana saudara dan saya bisa melipat gandakan buah dalam hidup kita sekalian. Yang kedua, saudaraku, kita harus berani menjadi benih yang mati tertanam. Ini contoh dari teladan Yesus, Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudaraku, cerita dari ayat ini atau kisah dari ayat ini adalah menceritakan tentang bagaimana caranya Yesus akan mati. Kalau Yesus tidak mati,
Kalau Yesus tidak menjadi benih yang tertanam, maka Yesus hanya tetap satu. Tetapi pada waktu Yesus berani mati, berani berkorban, berani tertanam, berani dikubur, maka benih kebenaran itu tumbuh melalui para murid-muridnya, melalui orang-orang percaya, di mana sampai hari ini kita sekalian boleh menjadi pengikut Kristus, boleh menjadi orang percaya. Karena ada Yesus yang berani berkorban, berani menjadi benih yang tertanam. Saudaraku, ayat ini dipertegas atau diperjelas, siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa tidak mencintai nyawanya, dia akan memperolehnya kembali sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, artinya pada waktu kita mau memiliki kerinduan dan pengharapan untuk melipat gandakan buah, saudara jangan takut untuk berkorban, jangan takut untuk memberikan hidupnya, jangan takut kehilangan sesuatu, karena semuanya yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Orang-orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri melebihi Tuhan, orang itu tidak pernah berani melangkah untuk taat, untuk melakukan sesuatu, untuk berkorban sekalipun. Tetapi saya melihat orang-orang yang berani berkorban, orang-orang yang berani kehilangan nyawanya. Nyawa berbicara tentang kehidupan. Saudaraku, nyawa juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari, keperluan hidup sehari-hari, yaitu apa saja yang hubungannya dengan materi, dengan keuangan kita. Pada waktu kita tidak takut kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan nyawa, disitulah salah satu bukti penyerahan hidup, totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita berani taat melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Pada waktu kita siap dan berani taat, di sanalah saudaraku benih, yaitu hidup kita yang berani dikorbankan, itu akan menjadi benih yang berlipat-lipat kali ganda hasilnya atau buahnya. Seandainya Yesus tidak berani mengorbankan dirinya, dia tidak berani menderita, dia tidak berani mati di kayu salib, saya percaya tidak akan pernah tumbuh orang-orang yang percaya yang menjadi pengikutnya. Tetapi karena dia berani melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama karena dia mengasihi Bapa dan dia taat kepada kehendak Bapanya di sorga. Yang kedua karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga dia berani berkorban, menyerahkan dirinya, menderita sengsara di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus berani berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jalan kebenaran dan kehidupan itu sekarang terbuka di hadapan kita sekalian, di hadapan saudara dan saya. Sehingga setiap kita hari ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun kepercayaan kita, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama dosa kita diampuni, yang kedua nama kita terdaftar dalam buku kehidupan, yang ketiga kalau kita meninggal, kalau kita mati, kita pasti diselamatkan dan kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, karena itu menjadi benih yang berani tertanam atau berani dikorbankan. Ini merupakan sebuah kunci di mana kita akan melihat pelipat gandaan dalam hidup kita sekalian. Karena itu saya percaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan sebagai orang percaya, saudaraku, semuanya bermuara kepada bagaimana kita bisa melipat gandakan buah dalam hidup kita. Saudara, jangan terlalu menyayangi diri sendiri melebihi Tuhan. Jangan terlalu mencintai keluarga sendiri melebihi Tuhan. Mari kita mau belajar utamakan kehendak Tuhan, utamakan rencana Tuhan, utamakan tuntunan Tuhan yang dikerjakan, dilakukan dalam hidup kita, maka pastikan hidup saudara akan menghasilkan buah yang terus-menerus bahkan berlipat-lipat kali ganda. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana caranya menghasilkan buah atau bagaimana caranya melipat gandakan buah dalam hidup kita sekalian.
Yang ketiga, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, dalam hidup sehari-hari, kesukaan atau hobi apa yang dominan dalam diri kita? Kalau kita mau berlipat kali ganda menghasilkan buah dalam hidup, saudara dan saya tidak ada pilihan lain. Kita harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kegemaran kita. Firman Tuhan menjadi hobi kita. Firman Tuhan menjadi sukacita kita. Setiap hari kita merenungkan firman, membaca firman, menghidupi firman, melakukan firman. Dan firman Tuhan bukan memaksa kita, tetapi firman Tuhan menjadi sahabat kita, menjadi saudara kita, menjadi teman akrab kita. Saudara bisa bayangkan, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita punya kesukaan akan firman, sama dengan kita punya kesukaan akan Allah. Allah yang di dalam firman-Nya, di dalam tuntunannya, dalam bimbingannya, menyertai kita, melindungi kita. Pada waktu firman itu direnungkan siang malam oleh kita, kita diumpamakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang air, daunnya bertumbuh subur menjadi hijau segar, dan dikatakan ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang luar biasa dari ayat ini kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya dikatakan berhasil. Saudaraku, berhasil menjadi dambaan, menjadi doa, menjadi perjuangan setiap kita. Alkitab menyatakan bagaimana saudara dan saya bisa berhasil kalau kita punya kesukaan akan Tuhan. Saudara boleh punya ilmu ekonomi, saudara boleh punya ilmu leadership, kepemimpinan, keberhasilan. Bagaimana kita bisa naik level dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak memiliki kesukaan akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalamnya, maka semua upaya, semua yang kita andalkan, semua yang kita banggakan, saudaraku, akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Karena itu mari kita mau belajar. Milikilah kesukaan akan firman Tuhan. Setiap hari kita pasang telinga kita buka hati kita dengarkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Menjadi sebuah rencana Allah yang kita dengar, kita percayai, dan kita hidupi sehari-hari. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita melipat gandakan buah dalam hidup kita. Mulailah setia dengan perkara yang kecil. Matius pasal 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku, seseorang boleh bermimpi besar, bercita-cita besar, tetapi dia harus sadar kapan dia memulai dan ada di mana dia sekarang ini. Mungkin boleh jadi saudara dan saya saat ini adalah orang yang sangat sederhana, tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan, menjadi sebuah modal yang besar untuk kita bercita-cita besar. Bagi Tuhan tidak masalah, yang penting saudara dan saya pada waktu sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, berani memulai dari sesuatu yang kecil. Dan kita boleh belajar setia dengan perkara yang kecil, taat dari hal yang kecil. Mimpi besar, cita-cita besar, kalau kita menuju ke sana dan berani memulainya dari yang kecil,
suatu saat cita-cita kita, rencana kita, tujuan kita akan terlaksana, akan tercapai pada waktunya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat senang pada waktu saudara dan saya memperhatikan hal-hal yang kecil, yang mungkin sederhana, tidak terlalu diperhitungkan oleh dunia ini. Tetapi ayat ini Tuhan memuji, karena engkau telah setia dengan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dengan perkara besar. Saudara, boleh jadi kita punya ekonomi kecil, punya keluarga kecil, punya tanggung jawab kecil, enggak apa-apa. Dimulai dari yang kecil, saudara setia, saudara dapat dipercaya, saudara dapat diandalkan, saudara boleh melakukan yang terbaik, saudara boleh menjadi pribadi yang excellent. Kalau engkau karyawan harus menjadi karyawan terbaik, kalau engkau memiliki karyawan, engkau harus menjadi owner, menjadi bos, menjadi direktur yang terbaik. Di tengah-tengah masyarakat kita berusaha menjadi pribadi yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang kita miliki hari ini. Pada waktu kita melakukan bagian kita, saudaraku, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang melihat, Allah yang menilai, dan pada waktunya Allah yang akan memberkati dan mengubah hidup kita. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, lakukan bagian kita. Jangan fokus menuntut tugas orang lain yang harus diperlakukan kepada kita. Ayo dari kita. Kalau kita sebagai seorang karyawan, bagian kita apa? Kita enggak usah memperbincangkan tentang bos kita, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Itu bagiannya dia. Dia punya urusan dengan Tuhan. Tetapi bagian kita, kita kerja yang terbaik, disiplin kerja, lakukan kerja, rajin kerja. Kalau kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang baik, yang tunduk dan taat kepada suaminya, tanpa mempercakapkan, loh suamiku begitu kok aku harus begini. Itu namanya berbantah-bantah. Kalau kita menjadi seorang suami, tugas suami adalah mengasihi istri. Soal istrinya begini, begitu dan lain sebagainya, itu tugasnya dia dan tanggung jawabnya dia dengan Tuhan. Tetapi tugas kita sebagai suami-suami, kita harus mengasihi istri. Tugas orang tua mendidik, membimbing anak-anak. Tugas anak-anak menghormati, mentaati orang tua. Mari kita mau belajar melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Biarpun itu mungkin masih hal-hal yang kecil, setialah dengan perkara kecil. Suatu saat Tuhan akan mempercayakan engkau dengan tanggung jawab, dengan berkat yang semakin besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh mendengar Tuhan, bagaimana cara kami boleh melipat gandakan buah kehidupan yang ada pada kami. Diberkati firman-Mu, setiap ayat, setiap kata-kata firman boleh menegur kami, menguatkan kami, memotivasi kami, menasehati kami dan menunjukkan arah hidup yang baik bagi hidup kami. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang ikut menyaksikan firman-Mu untuk mendengar dan menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Diberkati hidupnya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, mereka sedang menderita sakit. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Sakit, penyakit dan kelemahan tubuh kami tolak kuasanya. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus saat ini engkau terima kesembuhan. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Malam hari ini, saat hari ini engkau menerima kekuatan dan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia yang kau diberkati oleh Tuhan. Indonesia yang kau dipulihkan oleh Tuhan. COVID-19 yang masih melanda negeri ini, kami menolak kuasanya, kami menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Seluruh penduduknya adalah orang-orang yang berbalik dan bertobat kepada Allah yang hidup. Diberkati presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, sipil maupun militer, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dari kuasa Roh Kudus,
turun dalam hidup kami, turun dalam keluarga kami, turun dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami. Diberkatilah hidup kami semuanya oleh Tuhan. Pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kami berada, tangan Tuhan selalu menopang hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.